Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Aisyah dari kelas 12. Di sini saya akan mempresentasikan tentang iman kepada hari akhir. Pertama-tama saya akan membahas pengertian iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir adalah percaya dengan penuh keyakinan bahwa hari akhir itu ada dan akan terjadi, serta adanya kehidupan kekal abadi di akhirat kelak. Keyakinan akan adanya hari akhir merupakan rukun iman yang kelima yang harus diyakini oleh semua umat Islam. Nah, setelah itu makna hari akhir. Hari akhir disebut juga hari pembalasan. Menurut istilah, hari akhir adalah hari hancurnya alam semesta secara total, termasuk isinya, dan berakhir kehidupan semua makhluk Allah. Selanjutnya saya akan membahas tentang hari kiamat menurut Al-Quran. Hari kiamat menurut Al-Quran dibagi dua, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro atau kiamat kecil menurut bahasa adalah datangnya kematian atau kerusakan bagi setiap makhluk, termasuk manusia yang bersifat lokal maupun individu. Kiamat kubro atau kiamat besar menurut istilah adalah berakhirnya kehidupan semua makhluk dan hancur leburnya alam semesta secara total dan serentak. Kalau kiamat menurut teori ilmu pengetahuan juga dibagi dua, yaitu menurut teori fisika dan menurut teori geologi. Menurut teori fisika, jika nanti matahari tidak muncul dan sinarnya meredup karena tenaga dan sinarnya sudah habis, niscaya tidak akan ada hujan dan angin selanjutnya, terjadilah kehancuran. Menurut teori geologi, ekosistem bumi terjadi dari gas yang berputar. Jika daya perputarannya hilang atau diam, gas itu menyebabkan dingin. Akibatnya gas yang berat menghadap ke bawah sedangkan yang ringan menghadap ke atas, dan akan terjadi putaran bumi yang semakin cepat, akan seperti meteor yang menyala dan menyebabkan kehancuran. Nah, setelah itu periode hari akhir. Terdapat beberapa periode. Pertama, yaumul ba'ats adalah proses dibangkitkannya seluruh makhluk dari alam kubur. Kedua, yaumul hasri atau alam mahsyar. Setelah yaumul ba'ats adalah yaumul hasri, yaitu proses berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan dari alam kuburnya. Yang ketiga, yaumul hisab adalah hari perhitungan atas segala amal manusia selama hidup di dunia. Yang keempat, yaumul mizan adalah hari di mana amal kita ditimbang setelah diperiksa dan dihitung amal perbuatannya. Yang keenam, as-sirat adalah jembatan yang membentang di antara dua tepi neraka menuju surga. Dan yang terakhir, yaumul pas dan jaza adalah keputusan Allah terhadap nasib orang-orang beriman dan orang-orang kafir di akhirat kelak. Selanjutnya terdapat beberapa tanda-tanda penghayatan iman kepada hari akhir dalam perilaku sehari-hari. Pertama, tumbuh perilaku akhlakul karimah. Kedua, beriman pada hari akhir akan menumbuhkan rasa tanggung jawab, yaitu merasa bahwa hidup di dunia ini hanya bersifat sementara. Dan yang ketiga, mengantarkan manusia untuk tetap melakukan amal soleh meskipun tidak menghasilkan keuntungan materi. Nah, terdapat juga perilaku yang mencerminkan hari akhir. Pertama, membiasakan hidup berhati-hati karena sekecil apapun perbuatan akan dimulai pertanggungjawabannya di kemudian hari. Kedua, tidak menunda amal soleh karena waktu tidak pernah terulang kembali. Ketiga, segera bertaubat apabila berbuat salah atau dosa sebelum ajal tiba. Dan yang terakhir, mengikuti aturan Allah dan Rasulullah agar tidak mendapatkan azab di akhirat yang sangat pedih dan abadi. Dan yang terakhir, ada hikmah beriman kepada hari akhir, yaitu pertama, sebagai motivasi untuk berbuat baik atau amal soleh di dunia sebagai bekal menuju akhirat. Yang kedua, mendorong orang beriman untuk selalu berhati-hati dalam menjalani hidup. Yang ketiga, meningkatkan ibadah kepada Allah sebagai sarana mendekatkan diri kepadanya. Nah, jadi itu dia pembahasan dari materi iman kepada hari akhir. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.